Hai nakama, kembali lagi di channel Teori Jerami. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan dan coba absen dulu kalian dari daerah mana. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kalau sudah, terima kasih. Pada video kali ini kami akan membahas plot lengkap One Piece Chapter 1151 yang akan memperlihatkan kengerian kekuatan yang dimiliki oleh Imu di negeri Elbaf. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Aku Mengerti Sekarang. Sedangkan di cover story-nya melanjutkan pertualangan Yamato di negeri Wano yang memasuki volume ke-35, yang mana Yamato mengikuti turnamen sumo di Hakumai. Yamato mendapatkan lawan yang bernama Sukune sang Yokozuna, saudara dari Urashima. Dalam pertarungan sumo tersebut, Yamato dengan mudah mampu melempar keluar Sukune dari luar arena yang membuat Yamato memenangkan duel tersebut. One Piece Chapter 1151 dimulai dari halaman terakhir chapter sebelumnya, di mana terlihat sosok Killingham rupanya mulai menggunakan bentuk hybridnya. Kini ia menjadi sentur dengan tubuh atas manusia dan tubuh bawah Killin, dan tetap ia masih memiliki awan putih mengambang di sekitar kepala dan tubuhnya. Bentuk manusia Killingham berambut pendek, bulu mata bawah panjang, dan juga dengan gigi-gigi tajam. Sepintas wajahnya mirip dengan Hody Jones. Ia juga memegang tanduk yang digunakan untuk mengendalikan para monster mimpi. Di sini Killingham berkata, "Sekarang segalanya semakin panas dan aku tidak akan lagi menahan diri sekarang karena Sang Agung telah tiba. Teruslah mengamuk sesukamu, wahai para monster mimpi, dan monster-monster ini adalah ciptaan kalian, wahai penduduk Elbaf." Nah, Imu yang melihat ini sangat senang. Ia mengatakan mereka akan terus melakukan ini sampai negeri Elbaf benar-benar hancur sepenuhnya. Chapter lalu beralih pada sebuah flashback kecil yang terjadi saat Gaban yang dikalahkan Gunko dan ia terjatuh bersama Chopper dari dunia matahari ke dunia bawah. Chopper menyelamatkan Gaban dengan Guard Point yang membuat tubuh Chopper mengambang layaknya balon dan Gaban mendarat di atas tubuh Chopper. Lalu scene berpindah pada Loki dan Hairudin yang terus berdebat tentang apa yang terjadi atas kematian ayah mereka, yaitu Raja Harad. Loki mengatakan bahwa Hairudin harus berlutut jika ingin mendengar lebih banyak apa yang sebenarnya terjadi pada ayah mereka. Tetapi Hairudin yang tampak marah dan kecewa karena Loki dianggap telah menghabisi ayahnya, bahwa ia tidak akan mau mendengar sepatah kata pun lagi dari pria yang membunuh ayahnya. Lalu tiba-tiba Luffy yang merasakan sesuatu dan ia berkata, "Hei, Chopper baru saja jatuh." Sanji pun menjawab bahwa ia juga tahu ada suara keras dari kejauhan. Tapi, kau lihat siapa yang jatuh, Luffy? Luffy menjawab bahwa ia tidak melihat siapapun yang jatuh, tapi ia bisa merasakannya. Loki pun juga merasakan dan mengatakan, sepertinya memang ada yang jatuh. Mereka berada di balik gunung. Luffy menjelaskan bahwa ia heran mengapa ia bisa tahu jika itu adalah Chopper yang terjatuh dan ada orang lain bersamanya. Kondisinya terlihat sangat lemah. Sanji dengan wajah serius mengatakan, jika itu benar, ini bukan hal yang sepele, berarti mereka jatuh dari dunia matahari. Lantas, Zoro mengajak Luffy dan lainnya untuk segera menemukan mereka. Nah, saat Luffy, Zoro, dan Sanji pergi mencari Chopper dan orang lainnya, Mosa sosok misterius memanggil Loki dan memberitahukannya bahwa karena suatu situasi, mereka tidak akan bisa menelpon lagi. Di sisi lain, trio monster topi jerami dan bajak laut raksasa baru akhirnya menemukan keberadaan Chopper dan juga Gaban. Mereka langsung memberikan pertolongan kepada Gaban yang terluka parah. Nah, saat pertama kali Luffy dan Zoro bertemu Gaban di kastil, Gaban memperkenalkan dirinya sebagai Yasan. Dan kali ini, mereka akhirnya mengetahui jika nama aslinya adalah Skopper Gaban, kru dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Sontak hal itu membuat Luffy sangat kaget, lalu berkata, "Siapa? Kau bilang orang tua itu adalah anggota kru Raja Bajak Laut?" Jadi dia bersama Roger dan juga Rayleigh. Hairudin pun kembali menjelaskan bahwa ia bersama Rayleigh, mereka adalah sayap Raja Bajak Laut. Dan dalam hal kekuatan, dia mungkin nomor 3. Luffy yang tampaknya masih kaget mengatakan, "Siapa? Tunggu dulu, itu berarti dia kenal dengan Shanks juga."
Nah, meskipun Gaban saat ini terlihat masih terbaring lemah dan hampir tidak bisa bergerak karena luka yang dialaminya cukup parah, ia berhasil mengangkat dua jarinya untuk mengklarifikasi perkataan Hairudin tadi. Dan ia berkata, "Aku dulu nomor 2." Ia mengatakan itu sambil tertawa. Lalu Hairudin bertanya-tanya apa yang terjadi hingga seseorang sekuat Gaban bisa berakhir seperti ini. Chopper lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dunia matahari sekarang. Bahwa anak-anak disandra sehingga mereka tidak bisa melawan musuh. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka mampu mengendalikan keadaan. Lalu Chopper melanjutkan perkataannya yang mana ia menjelaskan bahwa beberapa monster besar juga muncul. Nah, di saat Chopper bercerita tentang kondisi di atas sana, tiba-tiba mereka semua merasakan Hausoku Haki Imu yang ia lepaskan pada chapter sebelumnya. Itu artinya kejadian ini bersamaan dengan adegan pada chapter lalu. Nah, Gaban yang masih terbaring lemah tadi, ia mau berkomentar tentang dahsyatnya pancaran haki milik Imu. Namun karena tubuhnya lemah, ia hanya berkata, "Hei, sekarang haki ini..." Zoro dan lainnya juga terlihat mulai waspada karena pancaran haki yang kuat ini menandakan jika di atas sana ada sosok yang sangat berbahaya. Lalu adegan berakhir dengan semua orang memandang ke dunia matahari dengan wajah yang khawatir dan penuh kewaspadaan. Kecuali Loki yang tertawa terbahak-bahak seolah ia mengetahui siapa karakter tersebut dari haki yang dipancarkannya tadi. Nah, mengetahui jika penduduk Elbaf sedang dalam bahaya, maka Hairudin mencoba secepat mungkin untuk segera menuju ke atas. Ia berkata, "Semuanya naik ke lift, kita akan segera kembali ke dunia matahari. Elbaf dalam bahaya." Luffy yang dari tadi merasakan haki yang sangat kuat lalu berkata kepada Chopper bahwa ia mulai mengerti sekarang. One Piece chapter 1151 ditutup dengan Loki yang lagi-lagi merasakan pancaran haki milik Imu. Ia berkata, "Siapa itu? Haki itu luar biasa." Sambil tertawa, ia melanjutkan perkataannya, "Kurasa kau membutuhkannya bukan? Kau butuh kekuatanku." Oke, sekian dulu spoiler. Kali ini nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.